Hai sahabat Kompas TV, gimana kabarnya? Puasanya lancar? Asik. Oh iya, hari ini ketemu lagi sama Abel buat ngasih tahu nih ada 3 berita terpopuler untuk hari ini. Tapi sebelumnya jangan lupa yang belum subscribe dulu channel Kompas TV, oke? Nah, sahabat Kompas TV, ini berita pertama ada dari 14 WNI yang menjadi anak buah kapal dan ternyata mereka diperbudak oleh kapal penangkapan ikan di Republik Rakyat Cina. Nah, ini berita yang sangat prihatinkan ya, karena mereka ada yang meninggal lalu dibuang ke laut begitu. Nah, ini cukup menyayat hati semua orang, apalagi khususnya WNI. Nah, tapi berita menggembirakannya karena 14 WNI ini bisa dipulangkan dan sudah dipulangkan oleh Kedutaan Besar Republik Indonesia yang ada di Korea Selatan. Hal ini diungkapkan oleh Umar Hadi selaku perwakilan Kedutaan Besar Republik Indonesia di Korea Selatan. Sebelumnya, dalam keterangan resmi yang dirilis, Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia memberi perhatian serius atas permasalahan yang dihadapi anak buah kapal Indonesia di kapal ikan berbendera Cina Longxin 605 dan Tianyu 8. KBRI Seoul kini telah menindaklanjuti apa yang menjadi keluhan para anak buah kapal tersebut. Umar Hadi, Dubes RI dari Korea Selatan mengakui para ABK sudah berangkat dengan Garuda Indonesia menuju Jakarta. Tindak lanjut ini bermula dari video viral laporan eksklusif stasiun televisi Korea Selatan MBC News. Anak buah kapal asal Indonesia ini diperlakukan dengan buruk, bekerja hingga 18 sampai 30 jam dengan istirahat yang minim dan bayaran yang tidak sesuai dengan kontrak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Umar Hadi, Duta Besar Indonesia untuk Korea Selatan. Syukur alhamdulillah bahwa pagi hari ini Jumat 8 Mei tahun 2020 kami dari KBRI Seoul telah mendampingi keberangkatan 14 orang anak buah kapal warga negara Indonesia yang semula bekerja di kapal Longxin 629. Sebagaimana dimaklumi, ke-14 ABK kita ini diturunkan dari kapal lain di Pelabuhan Busan pada tanggal 23 April yang lalu, dan sesuai dengan aturan karantina COVID-19 di Korea Selatan, mereka harus menjalani masa karantina wajib dan ditempatkan di satu hotel di kota Busan. Tadi pagi mereka sudah berangkat dengan Garuda Indonesia menuju Jakarta, dan semuanya dalam keadaan sehat insya Allah. Bahkan pada waktu mereka menunggu keberangkatan di Bandara Incheon, Ibu Menteri Luar Negeri Ibu Retno Marsudi sempat melakukan percakapan dengan mereka lewat telepon. Jadi kami di KBRI Seoul tentunya akan terus menindaklanjuti apa yang menjadi keluhan mereka, anak-anak 14 orang ABK kita ini, dan mudah-mudahan bisa dicapai penyelesaian sebaik-baiknya dalam waktu yang tidak terlalu lama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, berita kedua ini datang dari YouTubers yang kemarin sempat viral banget dan kontennya tuh bikin gemes warga plus 62. Apa sih kontennya? Iya, ngerti nggak kalian Ferdian Paleka? Tahu kan? Nah, itu dia YouTubers yang kemarin bikin konten, dan kontennya ini berisi tentang seolah-olah dia ini mau kasih sumbangan atau kasih bingkisan berupa makanan begitu. Tapi ternyata pas dibuka ternyata isinya adalah sampah. Nah, ini yang bikin gemes netizen dan pengen banget nih kalau Ferdian Paleka ini mengklarifikasi dan juga polisi harus
menangkap Ferdian Paleka. Dan akhirnya bener dong kalau misalkan polisi ini bisa menangkap Ferdian Paleka setelah dia tuh kemarin kabur-kaburan terus, dicari kabur-kaburan terus setelah dari Palembang, terus dia akhirnya kembali mau ke Pulau Jawa, tapi pas banget nih di Pelabuhan Merak keluar dan di tol, akhirnya polisi menangkap dia pada saat di jalan itu juga. YouTuber Ferdian Paleka yang membuat konten video prank sembako berisi sampah berhasil ditangkap kepolisian pada Jumat 8 Mei 2020 dini hari. Penangkapan tersebut terjadi di kilometer 19 Tol Merak, Jakarta. Penangkapan ini buah dari pengintaian orang tua Ferdian Paleka berinisial H dan Kepala Bidang Humas Polda Jawa Barat, Kombes Pol Sabtono Erlangga menjelaskan hasil pengintaian H ini diketahui akan menjemput Ferdian di Pelabuhan Merak, Banten. Nah, itu tadi Ferdian Paleka yang udah akhirnya menyerah dan ditahan oleh polisi. Berita ketiga nih, biasa kita akan update dulu data COVID-19 yang ada di Indonesia. Nah, untuk hari ini ada 336 kasus tambahan dengan jumlah total menjadi 13.112. Nah, ada dari jumlah sekian ada 9.600 sekian yang dirawat. Lalu yang meninggal ada 943 dan yang sembuh ada 2.400 lebih. Nah, ini masih didominasi di DKI Jakarta ya dengan jumlah 4.955. Ini penambahannya hari ini juga cukup banyak. Namun kalau kita lihat di seluruh dunia ini jumlah coronavirus ini sudah mencapai 3.800.000 lebih dengan jumlah yang meninggal ada 265.000 lebih. Lalu yang dinyatakan sembuh ada 1.308.000 lebih. Nah, tentunya masyarakat tidak hanya di Indonesia namun juga di dunia harus terus melakukan protokol kesehatan yang memang sudah dihimbau untuk selalu diterapkan oleh pemerintah ke masyarakat agar bisa menekan jumlah penularan atau penyebaran virus corona yang ada di Indonesia. Nah, tentunya dengan apa? Dengan cara kita bisa selalu melakukan social distancing, mencuci tangan, lalu juga terus memakai masker di setiap kegiatan dan juga apabila kita keluar rumah, jangan lupa selalu melakukan social distancing kepada teman-teman kita ataupun juga lingkungan kita. Karena apa? Kita bisa melindungi diri kita sendiri dan juga orang-orang di sekitar kita, apalagi orang-orang yang kita sayangi. Nah, itu dia 3 berita terpopuler untuk hari ini. Jangan lupa like, comment, and share. Aku Abel, sampai jumpa.